Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kita mengenai analisis pasar tenaga kerja. Di video ini, kita akan membahas bagaimana pasar tenaga kerja bekerja, mengapa pasar ini seringkali tidak kompetitif, bagaimana serikat pekerja berperan dalam menentukan upah, apa yang terjadi ketika serikat pekerja bertemu perusahaan, monopsonis dalam monopoli bilateral, serta bagaimana imigrasi mempengaruhi struktur upah dan kesempatan kerja. Pada slide pertama ini, kita membahas konsep dasar pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah mekanisme tempat pekerja menawarkan tenaga dan keahliannya, dan perusahaan menjadi pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Di titik pertemuan kedua pihak inilah, upah dan jumlah tenaga kerja ditentukan. Dalam teori pasar persaingan sempurna, upah ditentukan melalui perpotongan kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun kenyataannya, kondisi ini jarang terjadi. Pasar tenaga kerja di dunia nyata seringkali tidak sepenuhnya kompetitif. Oke, karakteristik pasar tenaga kerja modern. Di sini, saya akan menjelaskan mengapa pasar tenaga kerja berbeda dari pasar barang. Pertama, tenaga kerja tidak bisa dipindahkan begitu saja. Ada biaya pindah, pelatihan baru, sehingga lokasi kerjanya juga akan berbeda. Kedua, pekerja tidak identik. Mereka punya skill, pendidikan, dan pengalaman yang beragam. Ketiga, informasi tidak sempurna. Perusahaan tidak selalu tahu kualitas pekerja, dan pekerja tidak selalu tahu budaya perusahaan. Keempat, institusi seperti pemerintah, serikat pekerja, dan regulasi upah minimum memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika pasar. Kelima, teknologi dan digitalisasi kini mengubah permintaan tenaga kerja secara besar-besaran. Pada slide ini, kita masuk ke pasar tenaga kerja tidak sempurna. Salah satu bentuk utamanya adalah monopsoni, yaitu ketika hanya sedikit perusahaan yang menjadi pembeli tenaga kerja. Ciri-cirinya, pekerja sulit berpindah kerja, perusahaan punya kekuatan menentukan upah, dan kurva penawaran tenaga kerja bagi perusahaan cenderung menanjak. Lalu, berikutnya, penentuan upah dalam monopsoni. Perusahaan memutuskan jumlah tenaga kerja berdasarkan titik ketika biaya marginal tenaga kerja sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja. Karena kurva penawaran menanjak, biaya marginal ini selalu berada di atas kurva supply. Dampaknya jelas, upah yang dibayarkan lebih rendah dari upah pasar kompetitif. Inilah alasan banyak pekerja di sektor terisolasi atau sektor digital merasa pendapatannya tidak sebanding dengan beban kerja. Oke, serikat pekerja. Di sini, serikat pekerja berfungsi sebagai wakil pekerja untuk melakukan negosiasi kolektif mengenai upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Serikat pekerja biasanya mampu meningkatkan upah sekitar 10 hingga 20% di atas tingkat pasar. Namun tentu ada konsekuensinya. Permintaan tenaga kerja dari perusahaan bisa berkurang. Meski begitu, serikat pekerja sering meningkatkan produktivitas melalui pelatihan dan rasa aman bagi pekerja. Berikutnya, serikat ingin menetapkan upah tinggi, sementara perusahaan akan merespon dengan mengurangi pekerja jika upah terlalu mahal. Hasil akhirnya adalah titik kesepakatan melalui negosiasi. Dalam prosesnya, ancaman mogok, kondisi finansial, dan regulasi pemerintah menjadi faktor yang menentukan. Semua ini membuat dinamika hubungan industrial menjadi proses tawar-menawar, bukan hanya hitungan sistematis atau hitungan matematis. Oke, di sini kita akan membahas monopoli bilateral, yaitu ketika perusahaan memiliki kekuatan monopsoni dan dan serikat pekerja juga sangat kuat. Dalam kondisi ini, upah tidak lagi ditentukan oleh kurva demand dan supply, melainkan oleh hasil negosiasi dua pihak yang sama-sama memiliki kekuatan pasar. Upah akhirnya berada di antara upah serikat dan upah monopsoni. Oke, berikutnya bagaimana imigrasi dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja.
Jika imigran yang masuk dalam pekerja dengan keterampilan rendah, suplai tenaga kerja bertambah dan upah pekerja lokal yang skillnya sama cenderung menurun. Namun, jika imigrasi terdiri dari tenaga ahli, lalu imigran justru melengkapi tenaga kerja lokal, meningkatkan produktivitas dan inovasi, serta mendorong upah tenaga kerja lokal naik. Jadi, dampak imigrasi tidak sesederhana mengurangi peluang kerja lokal, tetapi sangat bergantung pada struktur keahlian. Oke, berikutnya adalah contoh-contoh kekinian. Di Indonesia, pekerja asing dari Tiongkok banyak masuk ke sektor konstruksi dan smelter yang mengubah struktur persaingan tenaga kerja lokal. Sebaliknya, masuknya tenaga digital dari India atau Amerika di perusahaan Indonesia justru meningkatkan inovasi dan memacu standar upah bagi programmer lokal. Sementara secara global, penelitian CART menunjukkan bahwa imigran Meksiko di AS tidak menurunkan upah secara signifikan karena pekerjaan mereka bersifat komplementer. Baik, berikut ini dapat disimpulkan bahwa pasar tenaga kerja seringkali jauh dari persaingan sempurna. Monopsoni menekan upah, serikat pekerja berusaha menyeimbangkan kekuatan perusahaan, dan monopoli bilateral menghadirkan arena tawar-menawar yang kompleks. Imigrasi juga menjadi faktor yang penting dan dampaknya bergantung pada keterampilan pekerja serta struktur industri. Memahami seluruh dinamika ini membantu kita melihat bahwa pasar tenaga kerja bukan hanya soal permintaan dan penawaran, tetapi juga soal kekuasaan, institusi, dan perubahan teknologi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.